Mohon tolong dibantu ya. Kawal terus, insya Allah. Allah itu ada. Allah itu ada ya. Allah itu ada. Gimana Pak? Tenang. Apa Pak? Kasus gratifikasi dana bimbingan teknis atau BIMTEK 202 desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Lampung Utara kini memasuki babak baru. Setelah sebelumnya Kadis beserta ex-Kabid PMD membeberkan polemik yang melilit mereka di Dinas PMD setempat. Saat ini Polda Lampung langsung melimpahkan perkara gratifikasi tersebut ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara atau Kejari, Senin 23 Oktober 2023. Kompol Muhammad Hendrik Aprilianto yang memimpin pelimpahan kasus gratifikasi mengatakan ada 4 tersangka kasus gratifikasi dana BIMTEK yang dilimpahkan ke Kejari Lampura. Keempat tersangka tersebut diantaranya Abdurrahman selaku Kadis PMD, Ismirham Adi selaku Kabid Pemdes, Ngadiman selaku Ekskasi Pengembangan dan Peningkatan DPMD, serta Nanang sebagai pihak ketiga. Saat disinggung terkait permintaan dari anggota Polda yang diduga melakukan pemerasan terhadap tersangka, Hendrik menyatakan belum bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Dengan kegiatan BIMTEK Pratugas Kepala Desa Lampung Utara sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Lampung Utara. Untuk itu pada hari ini kita melakukan tahap 2 untuk barang bukti ataupun tersangka yang diserahkan, barang bukti yang terkait, dan untuk tersangka yang diserahkan ada 4 orang. Jadi untuk sementara saya no comment dulu karena untuk dari Polda hanya sebatas gratifikasi ataupun pungli yang dilakukan proses oleh Polres Lampung Utara dan dilimpahkan ke Polda. Sementara Kasih Intel Kejari Lampung Utara, Guntoro Jajang Suptodi menerangkan, Kejari sudah menerima pelimpahan kasus gratifikasi dana BIMTEK 202 desa di Lampung Utara. Keempat tersangka saat ini dititipkan di rumah tahanan atau rutan kelas 2B Kota Bumi sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Guntoro menambahkan keempat tersangka dijerat dengan pasal 12B ayat 1 nomor 31 tahun 1999, ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, Kejaksaan Negeri Lampung Utara menerima penyerahan tersangka dan lembaran buktinya dari penyidik Polda Lampung, yaitu Subdit 3 Tipikor Diretkrimsus Polda Lampung, yaitu penyerahan terhadap tersangka atas nama inisial AB selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Utara, kemudian inisial IAS selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa di PMD Kabupaten Lampung Utara, kemudian NG selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Desa di Pemdes Kabupaten Lampung Utara, dan NF selaku Pelaksana Kegiatan Lembaga Bina Pengembangan Potensi dan Inovasi Desa, yang mana pekerjaan tersebut dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Setelah kita teliti oleh tim jaksa peneliti, yang di sini ada penuntut umum, ada beberapa tim, dari mulai kita jam 12:30 sampai jam 17.50. Setelah dilakukan penelitian, ternyata ada berdasarkan pasal 21 KUHP, ada syarat formil dan material. Penuntut umum membuat pendapat bahwa para tersangka dapat dilakukan penahanan. Maka oleh kami, tim peneliti, jaksa penuntut umum, para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Dibawa kemana? Untuk penahanan, para tersangka kita titipkan di rumah tahanan negara kelas 2B Kota Bumi.
Proses pelimpahan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara berjalan hingga 6 jam saat tersangka keluar dari gedung kejaksaan menuju mobil tahanan. Ketiga tersangka terlihat bungkam, namun tidak dengan ekskabit Pemdes, yang dengan lantang menyuarakan mohon dikawal dan keadilan itu pasti ada, seolah mengisyaratkan ada kejanggalan dalam proses penegakan hukum yang ia jalani. Kawan-kawan, tolong dibantu ya. Kawal terus, insya Allah. Allah itu ada ya. Allah itu ada. Keadilan nyata, tenang. Apa ya? Ya, kawan-kawan tolong diviralkan. Ya, Allah itu ada. Ya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Lampung Utara menggelar konferensi pers karena merasa dikriminalisasi hingga mengaku diperas mencapai miliaran rupiah oleh oknum anggota polisi Polres Lampura. Hal tersebut terkait perkara bimbingan teknis pratugas 202 kepala desa dan pembekalan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan Bina Pengembangan Potensi dan Inovasi Desa di Bekasi, Jawa Barat pada tahun 2022 yang lalu. Dengan hal ini, kenapa saya sampaikan demikian? Karena kami merasa dikriminalisasi oleh oknum anggota Polres Lampung Utara. Oknum, ya. Karena yang saya sampaikan tidak melumbur instansinya. Karena anggota polisi itu banyak yang bagus, ya, banyak, tapi ini oknum-oknumnya. Kami dikriminalisasi pertama. Kalau saya jabarkan semua nanti ada semacam kronologisnya yang diterangkan 4 tersangka, termasuk Direktur CP, termasuk kasih saya, termasuk kabit saya dan saya yang terangkan di sini. Nanti bapak-bapak rekan-rekan sekalian bisa menjabarkannya sendiri. Dalam hal ini, kriminalisasi ini dari sistem penangkapan, nggak perlu saya jabarkan lagi. BAP yang tertuang di dalamnya, yang selama ini, itu adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Karena kami tidak boleh menyatakan yang sebenarnya. Jangan melebar. Itu. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya, jadi artinya ini, saya sumpah demi Allah, Rasulullah. Kenapa saya seperti ini? Saya terlalu lelah menyampaikan ini. Terlalu lelah, saya 1,5 tahun tidak mudah, anak dan istri saya dan keluarga. Dan keluarga saya tersiksa batin, sosial di masyarakat, itu sudah selalu menuduh saya, korupsi sudah luar biasa. Nah, artinya ini, kesempatan ini, BAP yang ada sekarang ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Karena kami kalau kami menyampaikan yang sebenarnya tidak boleh melebar. Nah, kata oknumnya. Begitu ya, jadi artinya ini perlu diluruskan kita bersama-sama. Dari Lampung Utara, tim liputan melaporkan untuk Tiada Tara TV.